Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Herianti dengan NIM C1C623649 dari Prodi S1 Akuntansi akan menjelaskan materi mengenai penyusunan hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan saran dari mata kuliah metodologi penelitian. Langsung saja masuk ke materi yang pertama mengenai pengertian hasil penelitian. Penelitian adalah proses ilmiah yang mencakup sikap formal dan intensif. Karakter formal dan intensif karena mereka terikat dengan aturan, urutan maupun cara penyajian agar memperoleh hasil yang diakui dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Intensif dengan menerapkan ketelitian dan ketepatan dalam melakukan proses penelitian agar memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Memecahkan problem melalui hubungan sebab akibat dapat diulang kembali dengan cara yang sama dan hasil yang sama. Selanjutnya ada tujuan laporan hasil penelitian. Yang pertama itu untuk mengenal pasti masalah. Dalam penulisan laporan penelitian yang dibuat, harus bisa membuat pembaca ataupun penulis benar-benar mengenali bahan yang dibahas. Yang kedua itu mencanangkan penyelesaian. Dalam setiap laporan penelitian biasanya disuguhkan dengan masalah dan tentunya membutuhkan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Penyelesaian yang dicanangkan harus tepat sehingga tujuan yang ingin disampaikan dapat tercapai. Yang ketiga, mencanangkan tindakan yang perlu dilakukan. Dalam hal ini, penulis hendaknya mencantumkan beberapa tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada sehingga ada kejelasan berupa fakta bukan hanya opini semata. Dan yang terakhir itu membuat kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan inti dari penelitian yang sudah dibuat oleh penulis. Kesimpulan memegang peranan penting agar pembaca dapat memahami keseluruhan dari isi laporan yang dibuat serta tujuan dan juga manfaatnya. Selanjutnya ada pengertian pembahasan. Pembahasan dalam skripsi ialah bagian di mana penulis menganalisis dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Pada bagian ini, penulis menjelaskan makna dari hasil penelitian yang diperoleh, membandingkan temuan dengan teori atau literatur yang ada, serta menyusun argumen berdasarkan bukti yang telah dikumpulkan. Pembahasan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana dan mendukung atau menolak hipotesis awal, serta untuk memberikan konteks tentang bagaimana hasil penelitian berkontribusi pada pemahaman yang lebih luas tentang topik yang diteliti. Selanjutnya ada tujuan pembahasan dalam penelitian. Yang pertama, pembahasan untuk menyimpulkan atau meringkas. Salah satu fungsi paling sederhana dari pembahasan adalah untuk meringkas temuan penelitian dalam bentuk kesimpulan-kesimpulan. Yang kedua, pembahasan untuk menginterpretasikan hasil penelitian dari setiap variabel dengan hipotesis yang telah diajukan apakah mendukung atau tidak mendukung hipotesis. Yang ketiga, mengaitkan kesesuaian temuan penelitian dengan prediksi teori. Mengaitkan kesesuaian temuan peneliti dengan prediksi teori dari suatu teori menjadi basis teoritis. Apakah temuan riset mendukung atau tidak mendukung suatu teori tertentu. Yang keempat, mengaitkan kesesuaian hasil riset dengan hasil-hasil riset sebelumnya. Membandingkan hasil penelitian yang diperoleh dengan temuan penelitian lain yang relevan akan mampu memberikan taraf kredibilitas yang lebih tinggi terhadap hasil penelitian kita. Yang kelima, pembahasan untuk merekomendasikan atau menerapkan. Bagian pembahasan ini yang biasanya pada bagian akhir, penulis memeriksa temuannya untuk memberikan saran dalam penerapannya. Yang keenam, menjelaskan implikasi-implikasi lain dari hasil penelitian, termasuk keterbatasan temuan-temuan penelitian. Dan yang terakhir, pembahasan untuk menyarankan. Pembahasan pada laporan penelitian seringkali menyimpulkan dengan saran untuk penelitian lebih lanjut, ulangan, atau perbaikan. Baik, selanjutnya ada pengertian dari kesimpulan. Kesimpulan adalah suatu proposisi atau kalimat yang disampaikan yang diambil dari beberapa premis atau ide pemikiran dengan aturan-aturan inferensi yang berlaku. Kesimpulan juga merupakan sebuah gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan. Dan kata lain, kesimpulan adalah hasil dari pembicaraan.
Pada umumnya, kesimpulan ini terdiri atas dua, yaitu kesimpulan utama berhubungan langsung dengan permasalahan. Dengan demikian, kesimpulan utama harus berkaitan dengan pokok permasalahan dan dilengkapi oleh bukti-bukti. Yang kedua, ada kesimpulan tambahan. Penulis tidak mengaitkan pada kesimpulan utama, tetapi tetap menunjukkan fakta-fakta yang mendasarinya. Dengan sendirinya, penulis tidak dibenarkan menarik kesimpulan yang merupakan hal-hal baru, lebih-lebih jika dilakukan pada kesimpulan utama. Masuk ke materi terakhir mengenai pengertian dari saran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, saran adalah suatu pendapat atau anjuran mengenai suatu yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. Sementara pengertian kalimat saran disebut juga kalimat anjuran karena berisi sesuatu hal yang harus dipertimbangkan dari seseorang ke orang yang lain. Saran yang diajukan hendaknya saran yang konstruktif dengan mengacu terpenuhinya beberapa syarat saran yang baik, yaitu yang pertama diuraikan secara singkat dengan bahasa yang jelas. Yang kedua, mempunyai sasaran objek yang jelas yang memiliki otoritas penerapan. Yang ketiga, disertai dengan tindakan operasional yang memungkinkan dapat dilakukan. Yang keempat, disertai dengan kriteria indikator keberhasilan, dan yang terakhir berupa imbauan untuk melakukan penelitian sejenis yang menekankan pada pendalaman. Baiklah, kesimpulan yang saya dapatkan dari materi yang sudah saya jelaskan tadi adalah daftar pustaka hasil dan pembahasan merupakan inti dari sebuah laporan penelitian. Pada bagian ini, penulis harus menyajikan secara cermat dan jelas mengenai analisis data serta pembahasannya berdasarkan kajian pustaka dan kerangka teori yang dijelaskan sebelumnya. Pembahasan esensinya adalah menjelaskan mengapa hasil penelitian yang diperoleh seperti itu dalam upaya meyakinkan pembaca tentang penelitian yang dilakukan. Kesimpulan merupakan intisari dari bab-bab sebelumnya atau hasil-hasil analisis dan pembahasan, serta berfungsi untuk menjawab rumusan masalah atau berupa hasil pengajuan hipotesis. Kesimpulan diakhiri dengan pernyataan yang akan mengarah ke bagian saran atau rekomendasi. Saran sebagai rekomendasi untuk studi lebih lanjut atau rekomendasi untuk perubahan atau bahkan keduanya. Saran didasarkan pada kesimpulan penelitian. Baik, sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan mengenai penyusunan hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Apabila ada kesalahan dalam penyebutan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.